warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, kami akan membahas materi mengenai mengukur keberhasilan lembaga pendidikan melalui perspektif Balance Scorecard. Balance Scorecard sendiri memiliki 4 perspektif yang akan kami bahas dalam video ini. Yang pertama adalah perspektif keuangan, kemudian yang kedua perspektif pelanggan, dan yang ketiga yaitu proses internal sebagai sistem, dan yang terakhir yaitu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Termasuk pada perspektif yang pertama yaitu perspektif keuangan. Pengukuran kinerja pada perspektif keuangan bertujuan untuk mengukur apakah perencanaan dan juga pelaksanaan strategi memberikan perbaikan yang mendasar bagi keuntungan sebuah lembaga pendidikan. Hal ini meliputi yang pertama adalah laporan keuangan sekolah yang disusun tidak hanya mencakup kebutuhan dasar pendidikan seperti gaji guru, operasional sekolah, dan juga bahan ajar. Akan tetapi, hal ini juga harus dilengkapi dengan standar dan ketentuan yang berlaku, seperti adanya transparansi dalam laporan keuangan. Hal kedua yang diukur dari perspektif keuangan adalah bagaimana rencana anggaran lembaga pendidikan itu tersusun secara rinci dan dapat mencakup semua aspek penting. Rencana anggaran yang tepat sasaran ini dapat memastikan bahwa pencairan dana BOS maupun BOSDA dapat dilakukan tanpa sebuah hambatan. Kemudian hal ketiga yang perlu diperhatikan adalah memastikan bahwa setiap dana yang diterima harus benar-benar digunakan untuk kepentingan yang sesuai dengan tujuan pendidikan sebagai yang sudah tertulis di dalam rencana anggaran. Perspektif yang kedua adalah perspektif pelanggan. Pelanggan atau konsumen dalam lembaga pendidikan adalah peserta didik dan orang tua peserta didik. Sebagai konsumen, peserta didik berhak atas buku dan pelayanan pendidikan yang berkualitas. Sebagai investor juga, peserta didik berhak mendapatkan keuntungan masa depan atas pengajaran dan pendidikan yang diperolehnya. Dalam mengukur keberhasilan lembaga pendidikan melalui perspektif pelanggan ini dapat berarti bagaimana kepuasan konsumen pendidikan apakah sudah terpenuhi atau bahkan melebihi keinginannya tentang penggunaan barang maupun jasa yang mereka pakai. Tentunya kepuasan tersebut dapat dirasakan melalui lembaga pendidikan. Apakah sudah menjalankan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan perkembangan zaman atau belum? Kepuasan pelanggan tersebut dapat diukur dengan proporsi penggunaan kembali sebuah jasa ini. Dapat diamati ketika pelanggan ini menganjurkan orang lain untuk menggunakan atau mengkomunikasikan jasa tersebut. Contohnya, seseorang yang merekomendasikan untuk bersekolah di sekolah tertentu karena merasa puas dan senang dengan kualitas pendidikan yang ada di sekolah tersebut. Perspektif yang ketiga adalah perspektif proses internal sebagai sistem. Hal ini mencakup keberlanjutan keuangan sekolah. Sebagian besar dana yang diterima digunakan untuk pengelolaan operasional sekolah, termasuk gaji guru, pembelian bahan ajar, dan kegiatan pembelajaran lainnya. Namun, pada suatu lembaga tertentu, mereka mengakui bahwa tantangan terbesar yang dihadapi adalah ketergantungan pada dana eksternal yang tidak selalu dapat diandalkan. Hal ini seringkali menghambat pengembangan inspektur dan fasilitas sekolah yang lebih modern. Dalam perspektif proses internal, Balance Scorecard adalah proses yang perlu diketahui, yaitu proses bisnis di mana organisasi mengidentifikasi kebutuhan penggunaan pendidikan masa kini dan masa mendatang, serta mengembangkan solusi baru untuk kebutuhan penggunaan pendidikan. Kemudian proses operasional, yaitu mengidentifikasi sumber-sumber pemborosan dalam proses pendidikan, serta mengembangkan solusi masalah yang terdapat dalam proses operasional itu demi meningkatkan mutu lembaga pendidikan dan meningkatkan efisiensi. Berikutnya adalah proses pelayanan, yaitu berkaitan dengan peningkatan pelayanan kepada penggunaan pendidikan. Perspektif yang keempat adalah perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Pada perspektif ini, pihak sekolah perlu melakukan analisis rantai nilai. Balance Scorecard dapat membantu pihak sekolah dan pihak pimpinan lainnya untuk memahami sejauh mana organisasi mereka berjalan dengan baik, serta apakah layanan pendidikan yang diberikan sudah memenuhi standar dan harapan masyarakat.
Pengelolaan pembelajaran yang efektif membutuhkan fungsi-fungsi manajemen agar prosesnya dapat dioptimalkan, sehingga manajemen pembelajaran diperlukan sejak tahap perencanaan pra-pembelajaran. Perspektif pertumbuhan dalam Balanced Scorecard yang dimaksud ialah berupa pengembangan dan dorongan agar organisasi tetap berjalan dan tumbuh. Ini na, ini na, ma, ma, begini.